Gadis itu kembali tenang dan bersiap untuk pergi ke kelas. Lalu ia terkejut ketika mendapati bahwa guru pengganti yang baru adalah pria yang menghabiskan malam bersamanya tadi malam. Pada saat ini, Nick juga memperhatikan Kayla. Ketidakpercayaan dan kepanikan di wajah mereka berdua juga membuat Lani mengerti alasan Kayla tiba-tiba menghilang dari klub malam tadi malam. Sesudah sekolah, Nick sangat ingin menemukan Kayla. Mengantarnya ke pusat kebugaran. Kamu bohong padaku. Aku tidak berbohong. Kamu tidak bilang umurmu baru 17. Aku juga tidak bertanya. Klub malam hanya mengizinkan orang yang berusia di atas 21. Kurasa umurmu sudah cukup dewasa. Tadi malam hanya kecelakaan. Ini bukan lelucon. Karirku baru saja dimulai dan sudah hancur. Dibandingkan dengan masalah usia Kayla, Nick bahkan lebih khawatir tentang batas antara guru dan murid yang tak sengaja mereka lewati. Begitu pihak sekolah mengetahuinya, ia tidak hanya akan dipecat, bahkan mungkin dipenjara karenanya. Melihat ekspresi gelisah Nick, Kayla merasa sedikit aneh. Untuk meyakinkan Nick, ia bersumpah bahwa ia dan Lani pasti akan merahasiakannya. Keesokan harinya, Kayla dan Lani pergi ke rumah Ethan tepat waktu. Orang tua Ethan sering bekerja jauh sehingga mereka jarang pulang. Sebelum bertemu Kayla, Lani adalah satu-satunya temannya. Orang luar mungkin mengira mereka sepasang kekasih. Namun kenyataannya, sebagian besar waktu itu hanyalah cinta sepihak Lani. Terhadap antusiasme Lani, Ethan tidak pernah menolak. Namun selama seorang gadis cantik muncul di sampingnya, ia akan segera berubah pikiran. Meninggalkan Lani, sama sekali mengabaikan perasaannya. Kayla tampaknya menyadari hubungan yang rapuh di antara keduanya. Maka ia meninggalkan pesta lebih awal. Saat makan malam, tim memasang wajah serius, tanpa sepatah kata pun. Kayla menduga pihak sekolah sudah memberitahu ayahnya bahwa ia akan meninggalkan sekolah. Ia tampak acuh tak acuh. Dengan malas mengaduk makanan dengan pisau dan garpunya. Makan malam yang telah disiapkan ayahnya dengan susah payah. Tim tahu betul bahwa ia sengaja memprovokasi. Kesabarannya sudah di batasnya. Namun pada akhirnya, ia tetap khawatir pada putrinya dan bertanya, "Kemana kau pergi sore ini dan dengan siapa kau pergi?" "Dengan teman barumu. Di hari kedua sekolah, kau salah berteman." "Benarkah? Tidak ada yang namanya berteman dengan benar. Kebiasaan lamamu kambuh lagi, Kayla. Membolos sekolah, tidak pulang. Ayah pasti tidak akan mengizinkannya. Jadi apa maumu? Kalau ibumu melihatmu seperti ini, beliau pasti akan patah hati. Pergi sana." Kayla tak tahan dengan wajah palsu ayahnya. Marah, ia meraih mantelnya dan bergegas keluar rumah. Malam itu, Nick baru saja tiba di pintu apartemen. Ia melihat Kayla meringkuk di sudut lorong. Kesedihan dan ketidakberdayaan di matanya membuat Nick tak mampu menolaknya. Karena ia bersimpati dan percaya pada Nick. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Kayla membuka hatinya untuk bercerita tentang ibunya. Ketika ia menyebutkan bakat dan kecantikan luar biasa ibunya, senyum bangga tersungging di wajahnya. Namun, kepergian ibunya yang tiba-tiba bagaikan badai. Dalam sekejap, kehidupannya yang dulu cemerlang lenyap. Rasa sakit kerinduan mencengkeramnya, menyiksanya hingga hampir pingsan. Namun, ia tetap tak bisa berhenti merindukan ibunya. Melihat Kayla tenggelam dalam rasa sakit yang tak berujung, Nick pun tak berdaya. Ia hanya bisa menghiburnya bahwa waktu akan menghapus segalanya. Hari itu, Kayla sedang membantu neneknya mengurus toko pakaian sementara neneknya mengantar. Namun, Ethan tiba-tiba muncul di toko, dengan raut percaya diri dan arogan. Ia dengan lantang mengatakan kepada Kayla bahwa ia menyukainya. Setelah ditolak Kayla, Ethan tak hanya tak bisa menahan diri, ia juga mengancam Kayla untuk membocorkan rahasia malam itu antara Kayla dan Nick. Keesokan harinya, Kayla langsung menemui Lani begitu ia masuk sekolah, untuk menanyainya mengapa ia mengingkari janji dan membocorkan rahasianya kepada Ethan. Baru saat itulah Lani menyadari bahwa Ethan diam-diam telah pergi tanpa izin untuk mencari Kayla. Dalam sekejap, ia menjadi marah dan langsung menghampiri Ethan. Memukulinya, Ethan sama sekali mengabaikan persahabatannya sebelumnya. Menamparkan Lani. Pada saat ini, supervisor tiba tepat waktu. Baru saat itulah ia meredakan kekacauan. Lalu ia membawa mereka berdua ke kantor. Ketika Nick melihat tatapan Kayla yang menghindar, ia langsung menegang. "Ini tidak ada hubungannya dengan kita, kan?" "Maaf, Nick, aku turut berduka cita." Melihat punggung Nick yang bergegas pergi, hati Kayla dipenuhi rasa bersalah. Malam itu, ketika Kayla tahu dari mulut Lani, Ethan tidak menyebutkan rahasia di antara mereka berdua. Ia segera melaporkan hasilnya kepada Nick, berharap Nick akan merasa tenang. Namun, Nick masih gemetar seperti burung yang takut pada dahan yang bengkok. Khawatir ini cepat atau lambat akan menghancurkan pekerjaannya. Lagi pula, menjadi guru yang hebat selalu menjadi keinginan dan cita-citanya. Dia hanya ingin fokus mengajar. Dia tidak ingin diganggu oleh hal-hal yang merepotkan ini lagi. Setelah mengatakan itu, dia bermaksud mengusir Kayla. Namun kata-katanya membangkitkan sifat pemberontak Kayla. Setelah Kayla mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan cinta yang penuh petualangan dan mengasyikkan dengannya, Nick dengan senang hati menerima hubungan cinta ini. Pada saat ini, rencana yang telah diperhitungkan Nick dengan cermat akhirnya mencapai tujuannya. Cinta Kayla kepada ibunya berlanjut dengan sempurna dalam diri Kayla. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa beberapa hari kemudian, sebuah foto yang diterima menghancurkan mimpi indahku.